Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu ketiga. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Digital Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, segmen IHSG dan 3 saham ini adalah segmen yang membahas keadaan IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan, teman-teman. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord, teman-teman ya. Linknya sudah ada di description di bawah ya, kalian bisa langsung join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah, berbicara tentang IHSG, teman-teman, minggu lalu itu penuh dengan drama, teman-teman ya. Karena kita tahu pemerintah Pemda DKI mengeluarkan kebijakan PSBB kembali ya. Sehingga itu menimbulkan pengaruh terhadap IHSG ya. Dan pengaruhnya negatif tentunya, teman-teman ya. Dan kemarin, di minggu kemarin sempat IHSG itu terjun di angka sekitar 4.750-an, teman-teman ya. Dan itu merupakan area demand-nya si IHSG yang kemarin gue juga bahas di video gue sebelumnya ya. Tapi di minggu kemarin IHSG berhasil naik kembali dan tutup di area 5.016. Nah, di minggu kemarin juga sempat terjadi trading halt juga, teman-teman ya. Jadi IHSG drop sampai 5% dalam satu hari sehingga transaksinya harus di stop karena terlalu tajam turunnya, teman-teman. Tetapi ya baiknya itu, bagusnya ya, dia itu tutupnya itu di level 5.000-an, teman-teman ya. Tetapi apakah level 5.000 ini merupakan level yang sudah aman untuk IHSG ya? Nanti semuanya gue akan bahas, termasuk juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan. Gue akan bahas semuanya di monitor supaya lebih jelas, teman-teman. Oleh karena itu sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan di sini gue sekarang sedang ada di tradingview.com ya. Dan di depan ini adalah chart dari indeks kita IHSG, teman-teman ya. Jadi berbicara tentang IHSG minggu kemarin, teman-teman ya, itu penuh drama banget ya. Jadi dari kemarin dia rising wedge-nya sudah pecah ya di hari tanggal 9 kemarin ya, di hari Kamis. Kemudian di hari Jumatnya di hari Rabu dia pecah rising wedge-nya, di hari Kamisnya dia turun jauh. Dan kemudian di hari Jumatnya dia sempat ke area demand area yang gua gambar kemarin ini 4.700 sampai 4.800 ya. Tepatnya di 4.750-an ya. Habis itu dia langsung naik lagi, teman-teman. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah IHSG ini dengan adanya kenaikan ini sudah aman ya? Jadi gini, IHSG itu dengan kenaikan ini belum aman, teman-teman. Jadi dia kemungkinan dia minggu depan hari Senin, teman-teman, dia akan nutup gapnya ya, karena kemarin dia ada gap di sini. Dia akan nutup gap di atas ya, akan ke atas dulu ya, ke area sekitar 5.150-an, teman-teman ya. Dan kemudian disitulah penentuannya, apakah dia mau lanjut ke atas, teman-teman. Tentunya harus dengan dorongan candle bullish yang sangat besar ya pressure-nya, atau dia malah koreksi ke bawah lagi, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia mau koreksi lagi ke bawah, teman-teman ya, itu dia akan menuju ke level 4.400-an ya di sini. Itu tergantung nanti hari Seninnya seperti apa dia candle bullishnya. Kalau misalnya sekarang yang terjadi, sekarang dia lagi ada piercing line seperti ini, teman-teman ya. Ada pattern juga yang kemudian mungkin memang nanti di hari Senin dia akan naik dulu sampai menutup gap ya, teman-teman ya, sampai di 5.150. Dan nanti di situ di level tersebut itu akan menjadi penentuan dari indeks kita, teman-teman. Jadi dia, kalau gue bisa gambarin seperti ini ya, ini areanya. Areanya akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan inilah menjadi area penentuan dari 5.080 sampai 5.160-an, teman-teman. Itu menjadi area penentuan IHSG ke depannya. Oke, jadi seperti itu view gue tentang IHSG. Yang pasti kalau misalnya kondisi seperti ini ya, karena PSBB kembali diaktifkan ya, dan banyak saham-saham blue chip atau saham-saham bagus yang kemarin tuh turun ya. Jadi mungkin yang bisa kalian modif itu adalah cara belinya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu caranya, di video sebelumnya ya kalian bisa cek ya, gue ada kasih tahu kalian cara beli saham kalau misalnya lagi crash itu seperti apa. Jadi saran gue, kalian jangan langsung beli full dari modal kalian, tapi kalian bagi, teman-teman ya, kalian belinya nyicil. Karena kalau misalnya crash itu kita nggak ada yang tahu, teman-teman, dia mau crash itu sampai berapa gitu ya. Tapi dengan strategi nyicil atau belinya itu bertahap, teman-teman, kita bisa melakukan average down di saham-saham yang bagus, yang blue chip ya. Jadi
kalau misalnya kita melakukan average down itu kita harus melihat sahamnya dulu, apakah saham itu layak untuk di average down. Jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Jadi itu tentang indeks kita. Nah, sekarang gue mau bahas kira-kira saham apa saja yang bisa ditradingkan. Tapi sebelum itu gue mau bahas yang kemarin gue udah bilang teman-teman ya. Tentang yang pertama ICBP. Ini sebenarnya semua saham yang kemarin gue rekomend itu gue udah kena cut loss teman-teman. Jadi gue udah clear posisi semua. Seperti ICBP ini contohnya ya, kemarin gue sudah kena cut loss, jadi gue clear dulu posisi. Tetapi ada satu saham yang gue tahan, itu adalah BBRI teman-teman. BBRI ini gue nggak cut loss. Kenapa? Karena ya BBRI itu adalah pertama saham blue chip dan dia bergerak di banking finance yang retail cukup besar dan punya andil cukup besar dalam IHSG. So untuk blue chip ini gue nggak akan cut loss, gue akan average down dia terus teman-teman. Jadi kalau misalnya dia turun lagi, ya gue akan beli lagi gitu ya, karena memang menurut gue BBRI ini layak untuk disimpan teman-teman ya. Dan untuk saham yang kira-kira bagus lagi apa ya ke depannya ya. Pertama itu ada Telkom teman-teman ya. Nah Telkom ini juga cukup menarik untuk kalian beli karena dia sudah ada di bottom teman-teman ya. Dan terakhir kemarin hari Jumat itu dia membentuk engulfing seperti ini, bullish engulfing. Dan targetnya itu adalah dia bisa kembali ke area sekitar di sini teman-teman ya. Sebentar gue gambar. Ya di sini di 3.180-an ya. Jadi cukup oke untuk kalian yang buat kalian yang mau beli Telkom ya, dengan stop lossnya itu di bawah ini aja. Dengan targetnya di atas ini. Jadi 1/1,5-nya masih dapat teman-teman. Jadi untuk Telkom juga kalian masih bagus ya. Kemudian yang berikutnya saham-saham banking kalian bisa beli teman-teman. BNI contohnya ya, BNI, BRI atau BCA terserah, karena sekali lagi kalau misalnya lagi crash itu saham yang akan recover duluan tuh adalah banking teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan saham banking ya. Jadi di sini contohnya gue dengan BNI teman-teman ini, karena dia banyak gap sekali yang nantinya pasti akan ditutup ya. So kalau untuk kalian yang mau BNI kalian bisa buy di sini dengan stop lossnya tuh cukup di bawah candle Marubozu-nya. Dengan targetnya tuh target rising wedge, target trend bullishnya gini teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi seperti ini kurang lebih. Memang rasionya ini agak kurang teman-teman ya. Tapi buat gua kalau misalnya kalian mau beli BNI itu juga masih oke sih sebenarnya. 1/1,5 itu masih oke. Stop lossnya 11% dengan targetnya 16%. Memang ini tidak terlalu menarik, tetapi kalau misalnya kalian mau invest jangka panjang ini BBRI bisa masih ngejar gap yang di sebelah sini, yaitu sekitar 30%-an. So kalau misalnya kalian mau pertimbangkan BBNI silahkan teman-teman ya. Seperti itu. Nah itu adalah saham-saham yang kalian bisa cek. Sekali lagi kalian bisa cek Telkom, dan yang kedua cek saham yang berhubungan dengan banking kalian bisa cek ya. Ada banyak ya, ada BCA juga nih, BCA juga bagus teman-teman ya. Kemudian ada BRIS juga teman-teman ya, BRIS itu juga bagus juga teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau beli BRIS kalian tunggu di level 750-an ya. Ini adalah level yang bagus sekali untuk beli BRIS ya teman-teman ya. 750 daerah sini teman-teman. Oke. Nah sekarang gue mau bahas apa yang di request oleh subscriber teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada INKP ya. Oke, ada INKP pertama. Untuk INKP kalau misalnya kalian mau buy ya, dia sebenarnya kemarin ya pas dia koreksi teman-teman, itu sudah masuk area buy gua nih ya, yang gue tandain di mana area di sini, dan dia sekarang sudah naik. So kalau misalnya kalian mau beli, sama strateginya sama seperti yang tadi gue bilang, kalian buy di sini dengan stop lossnya tuh cukup di bawah candle Marubozu ini aja. Karena apa? Karena semua saham yang tekanannya hari Jumat itu buy-nya itu besar ya. Disitulah ngumpul order buy semua teman-teman. Jadi kalau misalnya order buy-nya itu sudah break ya, atau sudah tertembus ya, itu maka harganya itu bisa kemungkinan ke bawah. Jadi kita cut loss aja mendingan. Oke. Dengan target di atas sini teman-teman, dengan risk reward ratio-nya 1/67, 1,67. Ini juga masih bagus ya teman-teman ya untuk INKP. Kalau misalnya kalian mau beli silahkan. Oke. Kemudian ada KF ya. Ini juga saham yang di bidang obat-obatan, ini juga bagus. Untuk KF sendiri teman-teman ya, ini kalau misalnya gue pribadi sih gue akan tunggu dia turun dulu teman-teman ya. Tunggu di level sekitar 2.500-an untuk kalian mau beli ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli itu di 2.500-an dengan perkiraan stop loss tuh di bawah sini aja teman-teman, di bawah Marubozu sini. Oke. Dengan target tuh di atas seperti ini. Jadi risk reward rasionya 1/2,71. Jadi sekali lagi kalau kalian mau buy, kalian belinya di 2.500-an. Kalau misalnya kalian sudah ada di 2.500, kalian hold dulu aja teman-teman ya, sampai ke target sekian ya, di 3.400 kalian bisa liquid di situ. Oke.
Berikutnya ada BRPT ya, Barito Pacific. Nah, untuk Barito Pacific kita tunggu sampai dia turun lagi teman-teman ya, sampai ke area yang gue biru-biruin ini di 600 sampai 650 teman-teman. Itu area buy-nya si BRPT. Jadi kalau sekarang kalian mau beli, jangan dulu, tunggu dulu sampai dia turun di 600 atau sampai 650 gitu ya. Ketika sudah sampai situ, nanti tunggu dulu konfirmasi keduanya adalah pada saat dia bikin swing teman-teman. Jadi begitu sampai 600 sampai 650 dia bikin swing low di situ ya, dan dia mulai mengarah ke atas, ya kita bisa entry. Untuk target pertamanya itu simple banget teman-teman. Kita bisa targetin di area 900 dengan stop lossnya itu cukup di 540-an, 550 lah, itu stop lossnya. Jadi risk reward ratio-nya 1:3-an teman-teman kurang lebih ya. Jadi BRPT itu untuk bayarnya di situ. Berikutnya ada Pegas teman-teman. Nah, untuk Pegas ini juga dia sudah secara trendline-nya sudah di break teman-teman ya. Ini juga menjadi tanda yang lumayan berbahaya. Tapi kalau misalnya kalian mau main pendek ya, itu masih oke ya. Kalian beli ya di sini. Ini stop loss-nya sekitar 10% dan target kalian itu sekitar 13%, 11%. Jadi ini 1:1 teman-teman. Terserah kalau misalnya kalian mau main pendek, terserah. Cuman kalau gue sih nggak gue rekomenin untuk ngambil Pegas dulu ya. Jadi lebih baik kita tunggu nanti pada saat dia trennya itu atau bullishnya itu sudah kembali lagi teman-teman ya. Oke, itu untuk Pegas. Berikutnya ada Friend teman-teman. Nah, untuk Friend ini juga sama teman-teman ya. Kita tunggu dia sampai turun lagi sedikit teman-teman ya, sampai dia level area harga sekian nih di 57 sampai 66. Kenapa? Karena dia demand area yang di atasnya ini sudah ditembus teman-teman ya, sudah di break dan harganya sudah bergerak di bawah. Kalau misalnya dia mau naik pun dia paling sampai ke 90, habis itu diturunin lagi gitu ya. Jadi untuk Friend tuh lebih baik ditunggu dulu sampai ke level 55 sampai 60 teman-teman ya. Itu untuk Friend. Dan berikutnya ada Tekim teman-teman. Nah, untuk Tekim ini ya, ini Tekim ini sebentar nih gua bersihin dulu gambarnya. Oke. Nah, untuk Tekim ini teman-teman ini ada areanya di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, tunggu aja di 4.800 sampai di 5.500. Jadi masuk ke harga 5.500 deh ya, 5.000 sampai 5.500 kalian baru bisa siap-siap untuk buy. Itu pun dengan catatan sekali lagi kalau swingnya sudah jadi. Oke teman-teman. Secara structure dia bikin base-nya tuh dia bikin higher high, dan sekarang dia lagi mau coba bikin higher low. So kita tunggunya tuh di higher low. So ini secara structure juga masih bullish teman-teman ya. Jadi ini bisa juga untuk dipertimbangkan untuk diambil ya. Kemudian ada PNGO teman-teman, yang ini adalah saham yang baru IPO teman-teman ya. Kalau menurut gua PNGO ini di keadaan yang sekarang ya, jangan dulu sih sebenarnya kalau di keadaan yang seperti sekarang, karena keadaan sekarang tuh masih belum stabil dan segala macam. Jadi untuk saham-saham IPO itu masih kurang. Nanti mungkin kita bisa lihat ke perkembangannya 1 sampai 2 bulan ke depan dulu teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman ya yang mau gua sharing hari ini dan keadaan IHSG kemarin sampai saham-saham yang bisa dijadikan referensi itu seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang mengambil informasi di video ini, kalian jangan telan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading management kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan saran gue satu lagi, ketika kalian menghadapi crash teman-teman ya, kalau misalnya nanti ada crash besar-besaran, kalian jangan panik teman-teman. Kalian harus punya mindset itu untuk ngambil, tetapi kalian harus tahu cara belinya itu seperti apa ya. Cara average-nya seperti apa, cara belinya seperti apa. Dengan seperti itu kalian akan bisa tetap untung ketika marketnya sedang crash. Oke? Karena crash itu sejujurnya teman-teman, yang buat saya nih sebagai trader, saya senang sekali kalau misalnya ada crash, jujur aja gitu ya. Karena disitulah ketika adanya crash, kita ada kesempatan untuk mendapatkan profit yang besar. Oke? Ini sudah saya buktikan di crash yang kemarin awal-awal corona itu teman-teman, itu saya mendapatkan keuntungan tuh lumayan teman-teman dari saham, karena cara saya belinya itu adalah cara yang menurut saya tuh benar gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya pada saat crash itu jangan panik, tinggal kita mikirin saham yang bagusnya apa, dan yang kedua itu cara belinya benar apa enggak. Oke, mungkin segini dulu. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah gambaran IHSG dan saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mengambil informasi dari video ini, gue minta kalian jangan telan mentah-mentah. Kalian bisa sesuaikan juga dengan trading style kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal.
Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah teman-teman, di description. Kalian bisa langsung join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Kalian juga bisa like video ini dan share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang materi yang mau gue bahas ke depannya. Kalian bisa request dengan cara komen di bawah teman-teman. Oke, mungkin segini dulu. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa menjadi insight buat kalian dan juga bisa menambahkan referensi untuk trading kalian minggu depan. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye bye.